Setelah kita pindah dari Cilandak ke Ciganjur, kita beli rumah di sana. Entah kenapa rumah itu ternyata nih, singkat cerita, kamarnya nyokap bokap itu bekas kuburan. Mati. Di bawahnya itu. Di bawah persis ini. Gitu. Masih ini sampai sekarang. Selamat datang. Kaget saya. Selamat datang. Deg-degan loh. Lu jangan bikin kaget orang dong. Iya. Gak padahal gue juga kan. Iya, lu kaget juga. Gimana? Kita mau cerita. Hari ini Pak, kenapa ada bapak lagi ya? Hari ini udah kemarin 2 hari lalu 7 hari siang ke belakang udah tayang. maaf, saya udah dikontrak. Waduh, Ngeri juga. pakai cap darah. Ucap darah. Kita dulu dong, ada tamu. Eronin dong berarti deh. Cap darah. Iya, mesti gitu. Waduh, ini tamu narasumber yang mau cerita di Kimata. Jadi gini ceritanya nih. Tar dulu dong, dia yang cerita. Oh iya, maaf saya Itu lupa. saya minggir dulu kali ya. Iya boleh. Segmennya adalah cerita kamu. Masih bersambung lagi. Cerita kamu ya. Cerita kamu dulu kan kapan-kapan itu udah ada Pak. Salah satunya kan pernah Bapak tuh Iya, masuk cerkam kan. ya, cerita Cerkam. kamu. Wih, cerkam. Dapet Cin. Ini adalah Danu. Wah, Dia salah satu biker terkenal di Jakarta. dia Ngeri. dia tuh selalu tiap hari komuternya tuh pakai sepeda. Kan biker kan? Pak ini motor. Ini motor. Oh, motor. Iya, Wah. dia motornya Bukan goeser ya. bukan goeser. Dia Dia glosor. geseran. Waduh. Waduh. Nah, di segmen yang kali ini cerita kamu nih Danu punya satu hal yang sangat menarik sekali untuk diceritakan kepada kita semua. Jadi kalau tadi sempat dikasih kisi-kisi kita ya sama Danu bahwa ceritanya ini berhubungan sama satu daerah, satu wilayah, Wilayah. di area Jakarta Selatan sebenarnya. South Dakota. JKA. Oh iya, mantap. Dia Agak cuma- minggir ya. Walaupun agak minggir tapi Tapi itu minggir ya? itu minggir, itu udah minggir. Kita kasih tempat dulu nih buat Danu untuk cerita. Daerah Iya. mana sih Nu sebenarnya Nu? Oh, oke. Oh di situ Nu. Belum. Masa sih? Kita belum. Belum. Gimana Nu? Silakan Nu. Pesenin Grab dong. Wah. Kata lu naik motor. Oh iya, naik motor. Lagi. Salah. Iya kan? Oke. Mungkin pernah dengar Ciganjur? Oh ya. Itu kan yang arah mau ke Bandung. Bukan. Itu Cianjur. Oh. Ya. Ciganjur itu termasuk Jakarta Selatan. Heeh. Ya, memang agak minggir. Heeh. Dia tembus Ya. bisa ke Depok. Bisa Depok, Iya. bisa ke mana-mana sebenarnya. Cipete. Oh enggak, mundur. Kok Cipete deh? Kalau mundur Cilandak. Oh, Cilandak. Gitu. Pokoknya jauh dari Cikokol. Waduh. Ini kapan mulai ceritanya? Iya. Oke. Oke, Ciganjur. Jadi dulu tuh Ciganjur itu terkenal dengan kawasan yang memang penduduknya memang belum banyak. Oke. Masih sepi lah, masih sepi banget. Oh. Bisa dibilang jin buang anak lah. Ya, betul, tempat Emang buang rawa? anak. Dulu rawa. Dulu rawa itu. Oh, oke. Rawa sadaranya dan sepi jalanan. Ya. Dan kebetulan memang itu adalah Ciganjur wilayah tempat orang gusuran juga dari Cilandak banyak. Orang yang digusur dari Cilandak itu pindahnya nyari ke Ciganjur. Ciganjur. Karena di Ciganjur tanahnya murah pasti. tanahnya murah dan itu ada bangunan udah jadi pun masih murah meskipun memang bata merah. Iya. Tapi gede, lumayan. Bata merah sekarang mahal, Pak. Apa ya? Waktu kan udah Perumahan. tahun 90-an kan masih Oh, iya, oke. ya sama lah namanya. Gusuran Cilandak pindah ke Ciganjur. Nah, kan tempat jin buat anak, tapi kalau kita ngerasain belum pernah ke Ciganjur itu rasanya jauh banget. Kalau dulu iya ya, Jauh. wilayah sebelum jadi TB Simatupang itu kan benar-benar yang belum jadi tol tanah aja di tengah-tengah tuh. Oke. Cuman udah ada jalan beton ya, Ada jalan, di kiri ada jalan kanannya. lah, ada jalan. Ya memang tapi sepi. Sepi Totally banget. sepi banget. Lu salah Jam- satunya yang beli rumah di situ. Beli rumah di sana. Oke. Jadi dapat gusuran orang tua beli rumah di sana. Jadi di satu memang mobil nggak masuk, kita agak kecil tapi dalam itu satu rumah yang memang menurut kita cukup luas lah dengan kita 6 keluarga. Maksudnya 6 orang. 6 orang. Cukup lumayan besar dan kita awalnya nggak punya pikiran apa-apa. Sorry. 6 orang ini, oh satu keluarga lo Iya, 6 orang. Keluarga ada Oh, enam. Kan kalau luas rumahnya kan 3.000 meter. Nggak nyampe 3.000 juga sih. Oh, yang paling nggak sih ada kamar kakak gua cukup lah gitu. Berdua-dua sama kakak gua sama om gua aja. Ada lapangan tenis, lapangan bola, iya, lapangan futsal juga kolam ada. renang, basement. Itu belum ada tuh. Belum ada ya. Belum ada. Kita emang harus hiperbola sedikit. Iya sih, benar.
adanya lapangan buat main layangan doang. Waduh. Ya udah, terus Lagi, lanjut. eh, Tenis meja. ya Sama tenis meja. tenis meja. Bokap gua hobi tuh tenis meja. Belilah taruh di situ. Udah. Ada bener. Ciganjur. Sepi. Angkot, rawan, dan itu jam 9, jam 8, jam 9 tuh udah sepi. Wah bener. Lu bayangin dulu, iya sebelum TB Simatupang jadi aja itu jam segitu udah sepi. 6:30 tuh udah sepi. Itu tahun berapa sih? 90-an ya. 90-an. 90 tuh era, jadi sebelum bener-bener jadi ke tahun 98 lah. Iya. Itu masih awal banget, 90 sampai sekitar tahun 95-an. Itu Pak Harto mau jamaah ke situ ketika Pak Harto main golf Ciganjur, Matoa. Oh ya, Matoa. Itu masih ada dong? Matoa. Masih ada. Mainnya sama babe gua. Oh. Babe gua yang mengutin buah matoanya. Ngeri juga. Ngeri juga. Oke, terus Perut kerucuran. Bener kayak belum makan. iya. Iya. Kurang dia kalau tahu. Sepi. Nah, sama Ciganjur tuh terkenal sama kalau orang bilang, "Oh, mau Ciganjur lewatin ini dulu ya." Herman Susilo. Susilo. Itu turunan. Turunan. Jadi Bilangnya bener Herman Susilo turunan. dulu. Itu kalau bilang lo kayak puncak lah, turun begini, naik ke kiri, naik lagi. Naik lagi. Itu naik ke atas rumahnya Ebit GAD. Nah. Iya, Gitu. Ini ceritanya tentang Jadi- wilayahnya luas banget ya ini Wah, kayaknya ya. Nah, kenapa itu di Herman Susilo? Karena memang rumah yang terbesar di situ jika itu ada punya Rumahnya Dokter Herman Susilo. Oh, akhirnya disebutnya turunan. Herman Iya, Susilo. gitu. Pas turunan langsung rumahnya. Enggak. Jadi pas turunan itu ngeliat sebelah kiri itu dah lapangan luas belakang rumahnya Herman Susilo lah. Itu ada kayak semacam taman, ada danau kecil. Pokoknya cukup besar. Itu hitungan mungkin berhektar-hektar lah. Gitu. Buset. Nah, ketika memang orang tahu Turun turun itu. Herman Susilo, nah itulah yang banyak konon Waduh. yang dibilang oh saya pernah tuh pas turun Herman Susilo ada cewek pakai baju putih numpang, saya ajak saya ikut nih sampai saat ngobrol sampai atas nggak ada. Hilang. Serius. Itu cerita udah dari Itu udah lama itu udah ceritanya. lama yang memang menurut kita dari tukang sayur kan dulu. Iya. Tukang sayur pagi-pagi udah mulai Oh, iya. jam 1 jam 2 tuh Iya, mereka iya. udah harus balik ke Ciganjur gitu untuk dari pasar Minggu kan. Itu cerita Kang Sayur tuh kasihan loh. Dia mau dagang pagi-pagi kan, bawa sayurnya. Pas dia udah turunan, pas tanjak udah jadi rode. Iya. Gue pikir Di lah. warteg. Bisa diem nggak Pak? Sebentar ini dulu. Gangguin aja. Iya. Jemput juga kan. Iya. Jadi dari meskipun keluarga berpikiran rawan nih nggak apa-apa, karena kan rumah murah di sana, terus nyaman, Masih nyaman. dingin berarti ya di Iya. situ ya. Ya, angin Jam masih 5 dingin. itu kabut. Wih, Iya. keren ya. Jakarta jam 5 kabut Ciganjur. Ciganjur. Karena tanaman tuh masih banyak, pohon-pohon. Masih banyak. Bener-bener masih banyak banget. Masih banyak banget. Nah, balik nih ke Herman Susilo. Itu sempat hilang tapi si wanita ini ya yang memang sosok seorang wanita si baju Iya. putih yang terkadang suka memunculkan diri untuk bang ikut dong gitu. Ngomong. Bang ikut dong numpang Wih, gitu. Jadi itu santer ketika memang ada supir angkot ngambil penumpang dia ikut. ikut Kadang-kadang bantuin dorong Iya. kalau teh mogok. Bentar dulu Pak. terbang ke mobil. Waduh. Tapi gini, sebenarnya itu udah cerita dari lama banget sebelum orang-orang pada pindah, atau setelah banyak ada sebagian orang-orang yang udah di wilayah Ciganjur Sebelum pindah pun kita udah dengar. udah dengar cerita itu. Udah dengar duluan. Jadi pas pindah, setelah pindah ternyata tambah santer. bener, tambah santer, dan tetangga pun banyak yang ngomong. Oh iya bener tuh di Herman Susilo. Oh berarti benar. Ya percaya nggak percaya, tapi paling nggak hanya satu orang yang ngomong gitu loh. Dan bukan hanya supir angkot, kang ojek pun ngomong. Oke, itu pengalaman orang nih. Lu sendiri pernah ngalamin? Nah kalau gue itu pengalaman lebih di rumah nih. Oh wow. Di rumah. Di rumah yang Ciganjur ya. Rumah Ciganjur. Jadi
Setelah kita pindah dari Cilandak ke Ciganjur, kita beli rumah di sana. Entah kenapa rumah itu ternyata nih, singkat cerita, kamarnya nyokap bokap itu bekas kuburan. Mati. Di bawahnya itu. Di bawah persis ini. Masih ini sampai sekarang rumah masih ada nggak di Ciganjur? Enggak, udah dijual. Karena itu kita jual. Oh. Tar dulu. Terus ceritanya sebelum sampai itu kejadian. Jadi di kamar itu ada apa? Oke. Jadi Kalau kamar ada bokap apa-apa, kalau nggak ada apa-apa kayak jadi dada dong. Bapaknya. Lo itu kan udah lahir. Oh iya. Duluan, udah semua udah lengkap. Cilandak, Udah lengkap. Iya, Iya. Gue lari Cilandak bener. Ini kameramen kurang ajar banget tuh. Dia makan Pak, dia Pak. Iya. Ya, kasihan dia baru ini kan apa syuting tadi. Iya. Stripping. Mungkin dia Giling-giling terus. hibernasi. Iya lanjut. Jadi, bawah kamar tidur, persis bener kamar tidur posisi bawah kasur. Tempat tidur, di bawah kasur itu bekas kuburan. Dan itu kuburannya informasi dari mbah. Jadi kita datangin nih orang tua mbah gue lah. Oh Iya. iya, oke. Orang tua yang memang ini bekas kuburan cewek. Jadi Sempet sering dibongkar nggak? nggak mau dibongkar dan bukan nggak mau. Jadi memang kita nggak punya otoritas untuk kebongkar itu. Oh. Oke. Itu mau Tapi kan lama banget. sebenarnya itu hak keluarga kan, karena itu rumah lo kan, sebenarnya Betul. rumah bokap nyokap kan. Betul. Tapi kita nggak bongkar, tapi kita lebih ngejual aja. Soalnya sering tuh ketika nyokap kan kalau jarak Ciganjur ke Cilandak kan cukup jauh tuh dulu. Iya. Jadi kita tuh kalau bangun tuh jam 4:30 Ke sekolah maksudnya? untuk prepare kita ke sekolah, mandi, sarapan. Oke. Nyokap tuh nyuci udah jam 4. Oke. Nah, ketika nyokap mungkin yang baru bangun tuh karena gue agak jauh sendiri di Cilandak, sekolah gue tuh masih Cilandak. Jadi nyokap tuh nyuci, gue mau siap-siap mandi, tiba-tiba ngomong, "No, kenapa? Manggil mama?" "Enggak. Kok kamu nyolek-nyolek?" "Siapa yang nyolek-nyolek?" Waduh. Intensitas itu sering. Waduh. Gitu loh. Walaupun nggak setiap hari tapi ada aja. Ada, nggak setiap hari, Momen tapi tiba-tiba iya. nyokap dicolek Iya. gitu. Entah ketika memang gue bangun duluan atau mungkin bokap datang bangun duluan atau kakak gue bangun duluan, itu pasti dicolek. Dan kalau menurut nyokap pernah melihat nggak sosok? Enggak. Nggak pernah. Nyokap Jadi cuma berasa dicolek. dicolek gitu ya. Dan nyokap gue itu orang yang memang masa bodohan. Oh, cuek lah ya. Cuek aja, Gitu, tapi lah. dia suka bingung dengan kondisi kok gue dicolek mulu gitu loh. Terasa orang kalau gini kan Iya. otomatis Masih- nengok kan? masih nengok. Iya nggak? Karena diginiin. Nggak ada yang memang nggak jolok pasti nggak mungkin nengok, tapi gini Kalau nyoleknya agak keras, ya pasti kaget Pasti, lah. iya. Kalau Kalau agak memang- halus, dia tahu. Nah, iya, Pak, yuk, Iya, terus lagi nyuci dah. Karena intens cukup sering nih. Ada satu momen kita sering waktu itu lebaran pulang kampung karena orang tua dari nyokap gue itu semua muslim. Oh, oke. Ya. Jadi masih sering lah kita ke Jawa. oh, Mbah gue itu orang Jawa Timur dari Madiun. Hmm. Dari Madiun. Mau ngomong aja mau ngambil itu. Pakai bisik. Ngomong dulu. Nggak tahu. Kan, Oke, terus. mau ngomong. Madiun tadi. Madiun. Madiun. Jawa Timur. Ceritalah nyokap. "Pak, aku bla-bla gini. Oh ya wes. Engkau tak ke rumah. Oh, nanti aku ke Jakarta gitu. Nanti aku ke rumah." Nah, berapa bulan setelah lebaran itu barulah ke rumah mbah gue. Kebetulan mbah itu guru ngaji, dan kalau orang sana bilang mbah orang pintar Pasut. gitu. Allahu Akbar nih bocah. Soal kita nyam. Was. Ya, puasa. Datanglah ke rumah. Dan ternyata benar. Mbah hanya melihat, oh iya, ini bekas kuburan dan hawanya panas. Nah, Kalau lu pakai AC. waktu itu AC belum terkenal. Oh, belum terkenal. Masih kipas yang blower lagi. Waduh, terbang tuh. Kalau tidur melayang. Agak serem ya. Nah, karena mbah gue orang pintar, ditanamlah setiap titik di depan rumah gue. Apa, Pak? Entah apa. Oh, nggak tahu. Pokoknya si Mbak doang. Biasanya mungkin itu kali ya, amalan kali ya. Nggak ngerti. Jadi Nggak ngerti ya. yang disuruh nanam itu kakak gue, pojok kiri kanan ditanam.
sama ini rumah ada halaman depan baru pagar. Pagar tapi udah pagar tembok. Jadi ada sedikit halaman, hanya masuk motor satu doang. Tapi sini ada taman gitu lah. Posisi ini kaca kamar. Ini pintu, di sini pintu. Nah, ini Kaca kamar tuh menghadap ke taman itu, oke, taman ke ini. tembok Ya. pagar itu. Selang berapa hari mbak gue bilang, wes ya, wes tak tanemin, wes aman, wes gak usah khawatir, Nggak akan pokoknya diganggu gitu. biasa aja. Oke. Nah, ditanamin. Berapa hari setelah mbah gue pulang, depan persis ini kaca full, jendela kaca, itu kamar kakak gue. Itu hampir jam 1, masih jam 12 berapa gitu ya. Pernah ngelihat burung misalnya dia buta terus nabrak kaca. Nabrak kaca. Oke, Iya. Tahu bunyinya sekencang apa? Iya. Udah pernah soal itu gue. Duar. Itu yang terjadi. Burung apa, Pak? Kita Nggak nggak bilang tahu. itu burung atau apa, tapi anggapan kita Mungkin burung. ada yang masuk tapi ini terhalang kena kaca, ketahan di kaca. Duar. Itu otomatis kakak gue langsung bangun karena kaget. Dan itu 2 kali kejadian. Burungnya mati. Ini bukan burung. Kita nggak bicara ini Nggak, burung. nggak. Tapi Dia seolah-olah tadi sekarang seolah-olah kayaknya burung. suara kaca itu Kayak kayak ditabrak ada burung. tabrak burung. Gitu. Tulisannya udah 15 menit. Dia tinggal ngomong Oh, iya. padahal. Nggak apa-apa terus. 2 kali kejadian. Habis kita telepon mbak, ya wes, dia nggak akan masuk. Dia nggak Karena akan udah masuk. dijagain ya. Jagain, nggak akan masuk. Tapi karena takutnya mungkin ada yang datang lagi atau seperti apa, udahlah kita jual Akhirnya dijual aja deh. aja. Ada yang beli tuh ya? Ada. Tapi dikasih Dan- sorry, dan ini kita nggak bilang, maksudnya kita nggak info kalau dia bos kuburan nggak. Udah pokoknya kita jual aja. Oh, oke. Karena yang tahu kondisi itu di rumah itu hanya kita doang. Tetangga kita nggak tahu. Mulai dari dicolek. Tadi itu Tadi, ke Tabrak tabrak-tabrak. itu ada aneh-aneh yang lain. Atau Benda jatuh gitu, Pak. benda jatuh nggak, lebih kepada jarang-jarang kakak gue marah-marah sama kakak, berantem lah. Jadi emang kayaknya di rumah itu dibikin energinya kayak kebencian. Iya. Iya, kebencian. Itu kakak gue berantem hebat sampai bantu. Nggak ada sebab, tiba-tiba ngamuk. Kesel lah pokoknya, ada Bahkan cuman sepele yang gitu. sepele tuh keselnya tuh sampai segitunya gitu loh. Mengganggu ya, Pak. emang ya aura-aura negatif itu seringkali akhirnya ganggu. Apalagi kalau wilayahnya, dia ngerasa wilayahnya nih kayak di apa? Lu mau ngapain tempat gue sih gitu. Oke. Yang terakhir. Lu sendiri, lu pribadi deh, lu pribadi. Kan itu kan lu ngelihat Oh, tuh iya, kan pernah. gitu. Lu pribadi pernah nggak sih Pernah. yang Oke. Ketemu gitu. Ketemu sih nggak. Setelah gue rumah ini gue jual, gue pindah satu rumah lagi di daerah Ciganjur juga. Dan itu masuk gang kebun. masuk gang kebun, terus rumah? Rumahnya tuh agak jauh. Kurang agak lebih dalam ya? Agak dalam, kurang lebih 600 meteran lah. Jauh. 600 meter baru rumah kontrakan. Ya. Gue itu kalau main itu pasti ke seberang. Ada komplek BBD lah namanya situ. Aku komen di situ. Oh iya. Itu komplek BBD yang gua kalau setelah main sama mereka tuh gua kalau pulang tuh jam 2 Anak muda, udah biasa. Ya, kita main minum ya kan, kartu. jam 1 Jadi kalau nggak minum aus. Iyalah, sambil makan gorengan. mabok ya kan. Enggak diminum ini. Temen gue kalau nganterin gue pulang dari komplek itu nggak pernah mau nganterin. Enggak gua tahu ke dalam. kenapa, pokoknya di depan Nggak gang mau. aja. Gua nggak mau. Lu aja. Lu jalan kaki. Oh gitu, lu disuruh jalan kaki? Iya. Gue disuruh jalan kaki. Udah lu jalan kaki, gue nggak mau ngomong. Udah, ampun. Emang kenapa sih? Udah. Emang kenapa sih? Udah ayo lu sono jalannya. Gue sini aja ya. Oke. Gue nggak punya firasat apa-apa. Jadi pas gue jalan, memang gue jalan. Karena ini kebun, ada satu pohon di tengah-tengah itu cukup besar. Dan kalau kita berhadapan Sama pohon ya? enggak, kalau kita lurus gini kan, gue bisa ngeliat tuh nih. Iya. Oh, sudut mata. Sudut mata ini gue bisa lihat tuh pakai kacamata ya kan. Atau di sini sebelah kiri agak palanya agak botak kan kelihatan. Iya. Gue posisi gue lurus gini. Gue ngelihat satu Kepala botak. Ngomong gitu lagi lu. Bukan, satu sosok yang memang putih, cewek. Widih. Dia duduk di atas pohon. Dan itu sering, karena gue sering nongkrong di BBD ini, gue pulang pagi sering. Tapi lu nggak
mensengajakan diri untuk Enggak mau gue. oh lu nggak mau. Gue nggak mau, dan gue daripada gue ngeliat dan mungkin gue takut pingsan, tapi gue langsung ngedrop tuh, lagi mabok terus gue liat, anjir, ya Tuhan. Biasalah baca-baca. Bagus dia masih ingat Masih, Tuhan. Iya, habis masih baca-baca dikit habis lah ngomong gitu. dogi terus ngomong Iya. Tuhan, bagus, Iya. balance. Jalan. Iya, bagus. Air putih. Entah doang. kenapa nih, ternyata besok pagi gue cerita sama kakak gue, men, kenapa ya? Gue minum dulu men. Iya. Iya. Aku minum dulu ya men. Iya bener. Gue bilang, men, semalam gue ke tempat sini, gue pulang, yang di depan, lu tau kan pohon yang gede? Iya. Gue datin cewek men, udah gitu, loh sama dong, tak bang gue gitu. Oh, Diliatin juga ya abang. Sama, iya diliatin juga. Itu yang pernah gue rasain di Ciganjur, dan sering juga abang gue dan orang-orang di situ ya Iya. memang, dan untungnya nggak ganggu. Karena oh dia cuman udah aja gitu. Iya, munculkan diri dia di pohon, di situ duduk, dan dia nggak ganggu. tapi memang ya kita nggak menutup kemungkinan bukan daerah Ciganjur aja. Seluruh wilayah mau Pasti ada. semua pasti ada karena pasti tempat itu bekas peninggalan sesuatu gitu. Iya. Ya apalagi dengan tanah segede gitu. Iya. Yang area tinggi apa tuh dataran tinggi ya. Dataran tinggi. Ya. Terus nggak banyak penduduk lah, tiba-tiba ada orang yang ngisi. Iya. Nah itu rumah nyokap bokap lo yang sudah pindah sampai sekarang masih ada nggak? Masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Tapi lo udah nggak pada tinggal di situ? Nggak pernah kabarnya gitu. Dan yang sekarang terakhir ini itu masih di kakak gue yang ninggalin, yang cewek. Dan itu waktu pernah, ini terakhir ya, maksud gue lebih kepada gue pernah nganterin temen gue pernah ke rumah dan dia bisa ngelihat dan teman SMA gue, dia cuma bilang sama gue, bro, di belakang dapur ada nenek-nenek. Iya nenek gue. Oh, lu ngomong gitu. Iya, gue bilang ini nenek gue. Biar gue nggak khawatir kan, maksud gue. Oh iya itu nenek gue bilang. Gue bilang ganggu gak? Enggak sih. Ya udah nggak apa-apa. Wah luar biasa, keren juga di Jik. Ada nenek Dia gue. ngalamin di dua rumah yang berbeda gitu. Ya Karena tapi mungkin kan itu kan kalau tadi dibilang kan sebenarnya masih satu kawasan dong. satu kawasan. Iya, tapi agak jauh tapi satu kawasan. Dan dia bilang sama gue, tenang lu nggak bakal digangguin. Kenapa? Di belakang lu ada macan 2. Lalu beli petara gue nggak tahu. Iya. Mau balik dulu. Itu sih katanya. Dan itu percaya apa enggak? Iya memang sih. Lo tuh asli Jawa Timur ya? Bokap Jawa Tengah, Gunung Kidul. Gunung Kidul. Iya. Nyokap yang Jawa Timur ya? Madiun. Madiun. Tapi memang ya itu menarik banget nih ceritanya Danu nih. Ini kalau misalnya kita ngulik lagi lebih dalam, wih ceritanya lebih banyak Pak. Iya, apalagi soal si macan tadi. Itu. Nah, itu jangan. Oke. Ya, itu. Sip. Itulah. No, thank you. Siap. Udah mau sharing-sharing di channel kita. Thank you, No. Thank Apa you. sih? Apa sih? Ya ini udah mau selesai tuh katanya. Instagramnya dia apa? Biar orang-orang yang nonton ikut follow. IG. Oh, IG gue apa ya? Bowi Danu. Bowi Danu nyambung. Nyambung. Nggak pakai Bowie-nya underscore. Bowie biasa. B-O-W-I-E. Iya, Bowi Danu. Oh, B-O-W-I-E. B-O-W-I-E D-A-N-U. Bowi Danu. Oh, sip. Nanti kita kalau ada cerita bagus lagi. Ada boleh. cerita bagus lagi, ada teman-teman yang halus-halus lagi bawa aja di sini. Wah, siap. Enggak dong. Loh, Yang biar halus-halus. menarik. Oh, yang cakep maksudnya? Iya. Oh, ada. Oh, tapi jangan sama itu tadi ya. Coba kita kesini ya. Yang enggak jangan. Jangan. Biar mereka di sana aja. Oh, oh. Biarin. Lu tau nggak? Sekarang macannya tinggal satu. Yang satu di Ah, lu kata lu? macan Kemayoran. Waduh, udah ya. Makin lama makin panjang. Tapi bener nih, dibilang tinggal 1. Iya macan Kemayoran tuh. Enggak. Bukan, macannya Berarti beneran tinggal satu. tinggal 1. Beneran? Iya. Ini serius? Udah ya. Udah makin tinggal satu lama-lama ntar aduh. Ya wes. Terima kasih. Subscribe dulu dong. Subscribe, Yang bener dong, bener yang belepotan dong. subscribe, like sama ding ding ding. Wah ding ding ding. Notification Ya, langsung bener, ya, ding, ding. ya kan? Ah, ding, ding, Ikutin ding, ding, terus. ding, ding. Nanti saya Omar Syah Ada Radit juga. lagi sama Radit juga, cuma nanti deh Radit nunggu itu ya. Hah? Sama Nunggu ini loh, kita nunggu apa monetize. Iya kan? sampai ketemu lagi. Ya. Udah. Thank you.